Kemudian diberikan oleh Nabi, bagikan Nabi itu dipilih, dia membagikan harta dan datang kepadanya. Rijalin wa tarokarijalin, sekelompok laki-laki atau sekelompok orang itu diberikan, tapi ditinggalkan yang lain. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang diberikan harta atau mungkin tawaran wanita, dan satu lagi kelompok yang tidak diberikan. Jemaah sekalian, kalau kita lihat berarti dari kasat mata pandangan kita manusia yang terbatas, nggak adil lagi, nggak adil lah. Masa dapat harta termasuk dapat wanita juga ya, karena di situ dikatakan kata-katanya sih mau berarti akal. Oh, ada yang tidak diinginkan. Nah, mulai waktu ada semacam desas-desus lah kira-kira gitu ya. Apa desas-desusnya? Sampai ada celahan. Kalau kita bayangkan Nabi itu celawat, itu pada orang yang beriman, pada orang-orang yang beriman. Celahan apa? Celahan ketika tidak ada harta. Bayangkan ya, kayaknya model-model begini sama aja. Di zaman Nabi juga ada. Ketika tidak dapat pembagian, di belakang. Kalau perlu disumpah-sumpah dan memberikan pembagian. Ternyata model ini ada juga di sana. Kemudian cerita ini didengar. Kalau di hadisnya disebut celahan. Kalau kita salah celahan itu ya ngomel atau mempertanyakan kebijakan Nabi yang tidak adil lah bagi saya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, cerita itu berlanjut. Kemudian Nabi berkhutbah. Ini salah satu adab dari khutbah bisa dapat yaitu dia mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sunnah dalam khutbah. Kemudian dia juga mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nafas. Kemudian setelah itu Nabi menyatakan begini. Demi Allah, ketika aku mendapatkan harta, aku berikan kepada orang tertentu, dan aku tidak berikan kepada orang. Bahasa lainnya ada yang aku kasih, ada yang tidak aku kasih. Dan demi Allah, orang yang aku kasih, kita hormati kata-kata ini. Orang yang aku kasih adalah orang yang tidak sabar dengan dunia. Orang yang tidak pernah puas atau tidak puas dengan apa yang ada di dalam kehidupan. Ini kata-kata dengan tidak sabar dengan dunia atau dengan kebaikan, ya sabarnya orangnya, ditambah tidak puas. Jadi Nabi mengatakan siapa orang-orang yang tidak puas dan tidak sabar. Makanya Nabi kasih uangnya, Nabi kasih hartanya, itu Nabi kasih budak wanitanya. Agar apa? Supaya dia muhalapan. Muhalapan artinya duduk
supaya hatinya nggak nempel terus dengan dunia ini. Dunia kami melahirkan rupanya tidak benar-benar. Sementara orang yang tidak kasih itu lebih aku cintai. Kata Nabi, lebih aku sayangi, lebih aku cintai. Kenapa? Karena ada kata-kata ini. Ja'alallahu fi qulubihim al-ghina wal faqr. Karena Allah sudah memberikan kepada hati mereka fi qulubihim al-ghina, kekayaan dan al-faqr. Bahasa lainnya, cukup kekayaannya dari hati. Dan dia sabar dalam melakukan dan kita menyebutkan ihim, kata Nabi SAW, amar bil taqwa. Di dalamnya ada amar bil taqwa, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kata Amr, kata-kata Nabi itu lebih aku sukai daripada otak merah. Otak merah itu ini, aku sukai kata-kata Nabi. Ketika aku disebutkan bahwa aku termasuk orang yang ya Allah fihim al-ghina wal faqr. Jadikan dalam hatinya al-ghina, kekayaan dalam hati, dan kebaikan atau sabar dalam melakukan. Hadis itu berakhir. Nah, coba kita lihat bagaimana pentingnya hadis ini kita bahas di zaman kita sekarang. Zaman yang dalam keadaan kondisi beberapa negara memang ada kesulitan kondisi ya. Indonesia terlalu drama, harga tinggi, beberapa negara banyak yang PHK dan sebagainya. Biasanya kalau ada pembagian bawaannya nomor satu, Pak, paling depan. Dia lupa bahwa Allah memberikan al-ghina pada ekonomi. Dia lupa kekayaan terbaik itu adalah kekayaan yang ada di hati. Walaupun kondisi sulit, jauh lebih baik kita qanaah dan infak. Itu namanya qanaah, itu artinya merasa cukup. Infak artinya menjaga diri dari hutang. Nah, ini diingatkan oleh Nabi SAW. Kalau cerita tadi berhenti, orang-orang ini orang yang mencintai Nabi, Pak. Aku mencintai dia. Kenapa? Karena dalam hatinya itu orang ini tahan gitu. Tahan terhadap dunia. Makanya tidak aku kasih. Ya, kira-kira begitu, Pak. Amr bin Taqil itu riang gembiranya luar biasa. Lebih baik lah daripada saya dikasih onta merah, udahlah kata-kata Nabi. Onta merah itu standar kendaraan tertinggi, Pak, ya, pada saat itu, Pak. Kendaraan tertingginya adalah onta merah. Nah, hikmah lainnya dari hadis ini, kita dianjurkan untuk mengingatkan sabda Nabi SAW, ya, ayat itu ya, tangan yang di atas, khairun min dari tangan yang di atas lebih baik bagi tangan yang di bawah. Nah, ini kan bentuk infak, Pak, menjaga diri. Tidak mau dia tanda kutip melacurkan dirinya sebagai orang yang tidak puas terhadap. Ada di zaman Nabi SAW yang ada itu Allah adalah al-khairun, Allah adalah kebaikan. Gak pernah berhenti. Ketika tadi itu masalah, kan masalah ini. Kenapa? Karena sudah ada orang-orang yang beriman, Pak. Orang ini beriman. Orang ini adalah orang-orang yang bersama-sama Nabi, yang ketemu dengan mukjizat Nabi. Bahkan mungkin ada yang pernah ikut dalam peperangan Nabi.
seperti ada orang yang menyampaikan nasihat-nasihat agama, dia akan memahami itu. Nah, yang penting bagi kita Pak, apa-apa sampaikan aja, walau satu aja. Karena yang namanya nasihat, itu nasihat, itu nasihat. Sampaikan, Pak, saya kan nggak punya pengalaman Pak, nggak punya nggak punya sekolah yang tinggi atau apa, ya nasihat bisa apa saja. Jadi kita ingat lagi bahwa jadilah kita kaum mukminin orang yang pada ada iffah, merasa cukup dan menjaga diri dari pemerintah. Mudah-mudahan ya, beberapa ini baik. Kalau ada yang menggunakan kembali 5 aja, 5 orang yang jadi masa didaftar apa gitu ya. Jangan sampai ada tulisan apa tuh? Rumah miskin gitu kan, ada tulisan rumah miskin. Mau ditempelin mau ya. Udah pokoknya saya mau terima uangnya, tapi kalau terima labelnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa nafa'ana.